Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Balik lagi nih di episode Potseling. Oke, kali ini aku akan coba membahas tentang burnout. Kalian pada tahu nggak sih burnout itu salah dan kenapa produktif itu bisa menjadi salah? Oke, sebelum kita lanjut, aku pengen ngejelasin dulu nih, burnout itu apa sih? Jadi guys, burnout tuh kondisi lelah fisik dan mental berkepanjangan, dan itu tidak hanya sekali dua kali. Nah, apa ya, munculnya burnout itu dalam diri kita itu karena kita memforsir tenaga kita itu dan juga pikiran tanpa henti gitu loh. Jadi misalkan kita melakukan pekerjaan nih, kita terus melakukan pekerjaan terus menerus tanpa henti dan tanpa jeda kayak gitu loh guys. Bisa juga nih karena belajar, misalkan kalian punya target belajar, pokoknya tahun ini aku harus masuk nih ke universitas ini, aku harus ikut SBMPTN, pokoknya aku harus lulus, aku belajar dari sekarang nih terus nih belajar. Emang sih bagus guys, itu kan berarti kita udah usaha, tapi itu harus kasih jeda kayak gitu loh. Jadi jangan terus menerus belajar. Nanti akibatnya kita terkena burnout, yaitu ya kita lelah secara fisik dan juga mental gitu. Nanti tidak bagus jadinya. Saat yang seharusnya kita mendapatkan hasil maksimal, kita hanya mendapatkan hasil ya misalkan setengahnya atau 50%, atau bahkan bisa jadi gagal guys. Jadi seperti itu ya sahabatnya. Nah, burnout ini sering terjadi pada orang yang suka melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu misalkan. Jadi misalkan banyak dalam satu waktu itu kita melakukan pekerjaan yang sama atau berbarengan gitu. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Tidak berurutan gitu loh. Tidak berurutan. Jadi dalam satu waktu misalkan kita janjian sama siapa nih hari ini, terus juga janjian lagi sama yang lain hari ini, jamnya itu sama. Itu ya nggak mungkin lah, maksudnya walaupun jam hari yang sama misalkan jamnya itu mepet-mepet gitu loh guys. Nah itu, terus juga melakukan pekerjaan jam segini kerjaan ini, di sebelahnya kerjaan ini. Nah itu bisa jadi nanti terkena burnout kayak gitu. Nah biasanya guys ya, orang yang terkena gejala burnout itu gini, mudah emosional dalam setiap situasi ya. Jadi ya mungkin karena ya itu tadi, karena kesehatan mental, karena mentalnya itu terganggu gitu loh. Dan juga merasa tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan ya. Yang namanya orang yang kena ini ya, fisik sama mentalnya kan pasti tidak berpikir secara apa ya, secara matang gitu loh guys. Jadi ya itu karena akibatnya ya diakibatkan oleh kondisi fisik yang lelah dan juga mental kayak gitu loh. Nah kemudian mudah lelah walaupun tidak melakukan perjalanan yang berat. Jadi ya gampang lelah guys kayak gitu. Meskipun misalkan kita cuma menyampaikan aduh lelah nih, pasti ada nih dari teman-teman atau sahabat semuanya yang pernah ngerasain, kenapa ya padahal aku cuman main HP doang tapi kok capek, ngantuk banget, lemes kayak gitu. Nah mungkin salah satunya karena itu teman-teman terkena gejala burnout kayak gitu loh. Nah dan ada juga nih misalkan baru duduk sebentar, atau misalkan baru buka laptop, aduh capek nih, ngantuk. Nah itu juga bisa jadi guys ya. Nah penyebab munculnya burnout tuh yang pertama nih, biasanya kita tuh selalu
memforsir diri untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus lah. Ya itu tadi, misalkan yang mau SBMPTN belajar setiap harinya tanpa ada jeda. Nah itu bisa nanti terkena burnout. Misalkan yang melakukan pekerjaan lembur tiap hari segala, emang sih bagus, tetapi kan tujuannya buat misalkan mencari uang buat keluarga lah ya misalkan. Tetapi kalau terlalu memforsir itu tidak baik. Nah kayak gitu, jadi harus dikasih jeda guys ya, ada batasan-batasannya juga. Yang kedua terus yaitu melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu, yaitu tadi guys ya, melakukan pekerjaan dengan secara bersamaan. Terus tidak memberikan jeda istirahat di sela kesibukan pekerjaan. Itu tadi guys ya, pentingnya kita memberikan jeda itu supaya otak kita itu tidak disuruh bekerja. Otak juga butuh yang namanya refreshing guys ya. Bisa misalkan kita jedanya kemana nih, kita lihat ke penghijauan atau apa segala macam kan, biar otak kita itu segar lagi gitu loh. Karena ya yang namanya otak terus berpikir kan capek lah. Coba aja kita misalkan kita lari terus selama 2 jam. Kalau orang yang tidak terbiasa itu pasti akan capek ya kalau tidak berhenti kayak gitu. Tapi kan bagi orang yang sudah berlatih juga pasti ada capeknya gitu. Jadi dikasih jeda untuk dia lari lagi kembali kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu ya dikasih jeda lah guys ya, supaya otak kita itu bisa refresh lagi, bisa segar lagi, dan bisa berpikir dengan jernih lagi kayak gitu loh. Nah yang keempat yaitu memproduktifkan diri dengan cara yang salah sehingga membuat dirimu tertekan. Nah kenapa produktif itu bisa jadi salah? Ya karena itu tadi guys ya, kita terlalu memforsir diri kita terus menerus kayak gitu loh, tanpa memikirkan kinerja otak kita. Oke deh, bagus, produktif ya, misalkan mau ikut SBMPTN nih. Oke, emang benar produktif. Belajarnya itu 1 tahun sebelum pelaksanaan. Produktif nih, belajar terus belajar supaya nanti hasil maksimal. Tetapi ya itu tadi, kalau nggak dikasih jeda, otak kita itu akan lelah gitu loh. Yang namanya mesin ketika terus berputar kan, makin panas, akhirnya apa guys? Meledak kan. Ya seperti itu. Kayak gitu loh. Sama misalkan bukan hanya mesin, misalkan laptop kalau dipakai terus menerus apa? Tanpa ada pendingin, panas kan. Nah itu sama aja dengan otak kita gitu loh, dengan kondisi fisik kita, dengan kondisi mental kita seperti itu. Jadi ya pentingnya dikasih jeda tuh seperti itu guys. Nah bagaimana sih produktif itu bisa salah ya? Oke, banyak dari kamu yang misalkan pengen produktif, tapi nggak semua orang itu bisa menempatkan produktif dengan tepat. Apalagi nih jika kamu itu pokoknya misalkan jika kita harus seperfeksionis mungkin dalam pekerjaan apapun. Nah itu iya sih memang bagus. Nah itu kan dan membuat diri kamu tuh harus terus bekerja dengan optimal ya. Jadi sehingga ya secara nggak sadar sih sebenarnya kamu menyiksa dirimu secara perlahan guys ya. Itu loh, secara tidak sadar. Ya memang sih dalam melakukan apapun kita harus misalkan perfeksionis ya, dan bekerja secara optimal. Tapi ya ada batasannya juga guys ya. Memaksimalkan produktivitas diri tuh bisa menjadi dampak negatif loh guys, jika dalam prosesnya kamu memberikan cara yang salah sih. Jika kalian udah terlanjur nih, bisa kok diatasi atau menghilangkan burnout tuh. Nah gimana sih cara untuk mengatasi burnout itu nih? Yang pertama, beri jeda pada diri kalian, buat berhenti dan berbicara dengan diri sendiri. Nah itu kan bisa yang namanya self talk apa segala macam guys ya. Bisa dilakukan di depan cermin, bisa juga dengan meditasi.
Nah, yang kedua, apresiasi dirimu karena mau berusaha untuk produktif. Bolehlah kita misalkan kita habis selesai melakukan kegiatan atau suatu pekerjaan yang membuat kita tuh lelah pas kelam. Oke, boleh kita ngasih reward kepada diri kita. Misalkan kita memanjakan diri kita mau kemana nih, mau beli ini, misalkan ngasih reward diri kita, itu nggak apa-apa. Itu juga bisa menghilangkan atau mengatasi burnout. Nah, yang ketiga, beri waktu istirahat sepenuhnya, baik fisik maupun mental. Nah, seperti itu guys. Jadi berikan waktu istirahat yang sepenuhnya gitu loh. Jangan baru istirahat sebentar, aduh lakukan ini nih, ini. Nah, itu kan ya berarti dalam diri kalian tuh kurang adanya self love kayak gitu loh. Seperti itu sih guys. Jadi ya beri waktu juga, jangan egois gitu loh. Jangan egois sama diri kalian sendiri. Kalau kalian egois sama diri kalian sendiri, bagaimana kalian mau tidak egois sama orang lain gitu loh. Jadi cintai diri kalian sendiri. Cintai diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian sendiri nggak bisa mencintai diri kalian sendiri, bagaimana orang lain mau mencintai kalian kayak gitu. Nah, terus setelah kita udah merasa lebih baik nih, coba deh buat daily schedule, buat self management. Jadi kita tuh buat list daftar. Oke, hari ini aku mau kemana aja nih, hari ini jam segini aku mau kemana aja. Jadi itu buat manage diri kalian sendiri gitu loh, biar nggak terkena yang namanya burnout. Terus coba deh secara perlahan kalian konsisten ngejalanin pekerjaan yang telah kalian buat jadwalnya. Itu tadi sih guys. Jadi ya kalau kita udah berusaha tanpa konsisten, ya hasilnya nggak akan berhasil. Intinya itu ya konsisten guys ya, supaya kita bisa mengatasi yang namanya burnout itu tadi. Produktif. Oke. Jadi itu guys ya, pentingnya kita memberikan jeda dan tidak terlalu memforsir diri kita agar tidak terkena burnout guys. Nah, oke sih, mungkin segitu dulu deh pembahasan dari podseling kali ini guys ya. Nanti untuk selanjutnya kalian boleh komen atau request lah, kita mau ngebahas apa nih ke depannya kayak gitu guys ya. Oke, penutup nih buat podseling kali ini. Produktif bukan berarti bekerja tanpa henti. Istirahat juga bagian dari aktivitas yang produktif guys. Nah, seperti itu. Jadi jangan paksa diri kalian, beri jeda kepada otak kalian, beri jeda kepada diri kalian supaya tidak terkena yang namanya burnout. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Bye bye.